Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Telino, Bacuramen Kak Saruga, Basengan Kak Jubata, arus. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya mahasiswa pendidikan biologi semester 2 Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 8 materi dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selain menjelaskan konsep, saya juga akan menyampaikan analisis, contoh, dan pandangan saya sebagai mahasiswa terhadap kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar kewarganegaraan. Nah, menurut saya, konsep dasar kewarganegaraan bukan hanya membahas hubungan antara warga negara dan negara, tetapi juga membentuk cara berpikir kita sebagai warga negara yang memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai mahasiswa, kita sering disebut sebagai agent of change, yaitu agen perubahan. Nah, sebutan tersebut bukan sekedar slogan, tetapi juga mengandung tanggung jawab yang besar. Nah, mahasiswa diharapkan mampu menjadi kelompok intelektual yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Misalnya, ketika kita melihat masih adanya praktik korupsi, rendahnya kesadaran hukum, atau penyebaran hoaks di media sosial. Nah, mahasiswa seharusnya tidak hanya mengkritik, tetapi juga mampu memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pemikiran yang ilmiah dan berdasarkan fakta. Nah, selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, saat ini masih banyak masyarakat yang menuntut haknya tetapi melupakan kewajibannya sebagai warga negara. Contohnya, menuntut pelayanan publik yang baik tetapi masih membuang sampah sembarangan, kemudian melanggar lalu lintas atau enggan membayar pajak. Nah, padahal negara yang maju tidak hanya ditentukan oleh pemerintah yang baik, tetapi juga oleh warga negara yang memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Jadi, menurut saya, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas, tetapi secara akademis juga memiliki karakter integritas dan kepedulian terhadap masa depan bangsa Indonesia. Nah, patologi sosial merupakan berbagai perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga menimbulkan dampak yang negatif. Contohnya seperti penyalahgunaan narkoba, korupsi, perjudian, perundungan, tawuran, hingga penyebaran berita bohong. Nah, menurut saya, globalisasi memiliki dua sisi yang berbeda. Dari satu sisi, globalisasi membawa banyak manfaat seperti kemajuan teknologi, kemudahan memperoleh informasi, berkembangnya ilmu pengetahuan, dan terbukanya peluang kerja sesama internasional. Namun, di sisi lain, globalisasi juga dapat mempercepat munculnya patologi sosial apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menyaring pengaruh dari luar. Sebagai contoh, perkembangan media sosial membuat informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Sayangnya, tidak semua informasi tersebut benar-benar terjadi. Nah, banyak masyarakat yang langsung mempercayai, bahkan menyebarkan berita tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Nah, akibatnya muncullah konflik, fitnah, bahkan perpecah belahan di tengah masyarakat. Nah, selain itu, globalisasi juga mempengaruhi gaya hidup generasi muda seperti budaya konsumtif, individualisme, dan keinginan untuk mengikuti tren seringkali membuat seseorang rela melakukan tindakan yang melanggar hukum demi mempengaruhi gaya hidupnya tersebut. Jadi, menurut saya, solusi terbaik bukanlah menolak globalisasi, melainkan meningkatkan literasi digital, pendidikan karakter, dan penguatan nilai-nilai Pancasila agar masyarakat mampu memanfaatkan perkembangan zaman secara bijaksana. Menurut saya, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang menempatkan persatuan sebagai prioritas utama meskipun masyarakat memiliki latar belakang suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda.
Nah, di era digital, konsep ini justru semakin penting. Dahulukan ancaman terhadap persatuan lebih banyak berupa konflik fisik, sedangkan sekarang ancamannya dapat muncul melalui media sosial seperti berbagai informasi provokatif, ujaran kebencian maupun berita palsu dapat menyebar dengan sangat cepat dan berpotensi memecah belahkan masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa menjaga persatuan saat ini tidak cukup hanya melalui slogan Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga harus menunjukkan sikap saling menghargai di ruang digital, tidak mudah terprovokasi, serta menghormati perbedaan pendapat. Contohnya sederhana, misalnya ketika terjadi perbedaan pilihan politik. Nah, perbedaan tersebut seharusnya tidak membuat hubungan antar teman atau keluarga menjadi rusak. Nah, demokrasi memang memberikan kebebasan untuk memilih, tetapi persatuan bangsa harus tetap menjadi prioritas. Oleh karena itu, menurut saya, wawasan Nusantara harus dipahami sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan zaman modern agar keberagaman Indonesia tetap menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Nah, menurut saya tantangan terbesar terhadap ketahanan nasional saat ini bukan hanya ancaman militer, tetapi juga ancaman non-militer yang jauh lebih kompleks. Contohnya seperti penyebaran hoaks, kejahatan siber, radikalisme, penyalahgunaan narkoba, korupsi, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, hingga rendahnya kualitas sumber daya manusia. Nah, jika kita perhatikan, hampir seluruh ancaman tersebut saling berkaitan. Misalnya, rendahnya pendidikan dapat membuat masyarakat lebih mudah percaya terhadap berita palsu. Penyebaran hoaks kemudian dapat memicu konflik sosial yang akhirnya mengganggu kestabilan nasional. Nah, selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing di tingkat global, seperti kemajuan teknologi menuntut masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, apabila kualitas sumber daya manusia tidak meningkat, Indonesia akan saling sulit bersaing dengan negara lain. Nah, menurut saya memperkuat ketahanan nasional tidak hanya menjadi tugas pemerintah atau TNI dan Polri. Mahasiswa juga memiliki peran yang sangat penting, misalnya dengan belajar secara sungguh-sungguh, menjaga persatuan, aktif dalam kegiatan sosial, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Nah, dengan demikian ketahanan nasional juga dibangun dari kontribusi setiap warga negara melalui tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Jadi, menurut saya, mempertahankan identitas nasional bukan berarti menolak segala bentuk pengaruh dari luar. Justru, di era globalisasi seperti sekarang ini, kita harus mampu bersikap terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya yang memberikan manfaat. Nah, namun keterbukaan tersebut harus disertai kemampuan untuk menyaring setiap pengaruh agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa. Nah, identitas nasional Indonesia tercermin melalui bahasa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sampai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah. Nah, nilai-nilai tersebut merupakan ciri khas bangsa yang harus tetap dipertahankan di era sekarang ini. Nah, menurut saya tantangan terbesar saat ini bukan hanya masuknya budaya asing, tetapi juga menurunnya rasa bangga terhadap budaya sendiri. Misalnya, masih ada generasi muda yang mengenal budaya populer di luar negeri dibandingkan budaya di daerah tempat mereka berasal. Padahal mengenal budaya asing bukanlah sebuah kesalahan selama tidak membuat kita melupakan identitas bangsa sendiri. Nah, sebagai mahasiswa kita dapat mempertahankan identitas nasional dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam forum akademik dan menghargai keberagaman teman dari berbagai daerah, serta ikut melestarikan budaya lokal dan memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat di dunia. Jadi, menurut saya, bangsa yang maju bukanlah
bangsa yang meninggalkan identitasnya, melainkan bangsa yang mampu berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, jadi good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berlandaskan pada supremasi hukum. Jadi, menurut saya, pembangunan tidak akan berjalan secara optimal apabila tata kelola pemerintahan masih dipenuhi dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sebagus apapun program pemerintah, hasilnya tidak akan maksimal jika pelaksanaannya tidak jujur dan tidak transparan. Salah satunya prinsip dalam good governance adalah akuntabilitas, di mana artinya setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, selain itu, transparansi juga sangat penting agar masyarakat mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan dan dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, saat ini perkembangan teknologi sebenarnya memberikan peluang besar untuk mewujudkan good governance, misalnya melalui pelayanan pemerintahan berbasis digital, keterbukaan informasi publik, dan sistem pengaduan masyarakat secara daring. Nah, namun teknologi hanyalah alat. Keberhasilan tetap bergantung pada integritas para penyelenggara negara dan partisipasi masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa, kita dapat berkontribusi dengan meningkatkan literasi mengenai kebijakan publik, mengikuti diskusi ilmiah, menyampaikan kritik yang berbasis data, dan menjadi pribadi yang menjunjung tinggi kejujuran. Menurut saya, budaya anti korupsi harus dimulai dari lingkungan kampus, misalnya dengan menghindari plagiarisme, menyontek, atau bentuk ketidakjujuran lainnya. Nah, jika sejak menjadi mahasiswa kita terbiasa jujur, maka ketika menjadi pemimpin di masa depan, kita akan lebih siap menjalankan pemerintahan yang berintegritas. Nah, menurut saya, demokrasi di Indonesia telah berkembang cukup baik. Mengapa? Karena masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin melalui pemilu, menyampaikan pendapat, membentuk organisasi, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip kedaulatan rakyat telah diterapkan dalam kehidupan bernegara. Namun, demokrasi yang baik tidak hanya diukur dari adanya pemilihan umum. Kualitas demokrasi juga ditentukan oleh bagaimana masyarakat menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab. Nah, masih banyak terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti politik uang, penyebaran hoaks, polarisasi masyarakat, rendahnya literasi politik, dan penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian. Nah, dari kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi memerlukan masyarakat yang kritis dan memiliki etika dalam berpartisipasi. Jadi, menurut saya salah satu tantangan terbesar Indonesia kecenderungan masyarakat menerima informasi tanpa melakukan verifikasi. Nah, padahal dalam demokrasi keputusan yang baik hanya dapat dihasilkan apabila masyarakatnya memperoleh informasi yang benar dan mampu berpikir secara rasional. Nah, sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh dalam berdemokrasi. Nah, artinya kita harus menghargai perbedaan pendapat, mampu berdiskusi secara ilmiah, serta mengutamakan argumentasi yang berdasarkan fakta dan bukan emosi. Nah, menurut saya, hak asasi manusia dan rule of law itu merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Nah, hak asasi manusia menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati sejak lahir. Nah, sedangkan rule of law memastikan bahwa hak-hak tersebut benar-benar dilindungi melalui penegakan hukum yang adil. Nah, jika suatu negara hanya mengakui HAM tetapi tidak memiliki penegakan hukum yang baik, maka hak tersebut hanya akan menjadi teori. Nah, sebaliknya, apabila hukum ditegakkan tanpa memperhatikan
hak asasi manusia, maka akan munculnya tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan masyarakat di Indonesia. Nah, perlindungan HAM telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, namun menurut saya tantangan yang masih dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa setiap warga negara memperolehi perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, status sosial, ataupun latar belakang ekonomi. Nah, rule of law mengajarkan bahwa tidak seorang pun berada di atas hukum, baik masyarakat biasa maupun pejabat negara. Nah, harus mempertanggungjawabkan perbuatan apabila mereka melanggar hukum. Nah, prinsip inilah yang menjadi dasar terciptanya keadilan dan percayanya masyarakat terhadap negara. Nah, sebagai mahasiswa kita juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, menaati peraturan, dan berani menyuarakan kebenaran melalui cara-cara yang sesuai dengan hukum. Jadi, menurut saya perlindungan HAM dan penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara dalam menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan bermartabat. Demikian pembahasan mengenai 8 materi dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu konsep dasar kewarganegaraan, patologi sosial dan pengaruh globalisasi, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, identitas nasional negara, dan kewarganegaraan, good governance, demokrasi, serta HAM dan rule of law. Nah, dari seluruh materi tersebut, saya memahami bahwa menjadi warga negara yang baik bukan hanya tentang mengetahui hak dan kewajiban, tetapi juga tentang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, menghargai keberagaman, menaati hukum, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan kualitas diri, berpikir kritis terhadap berbagai persoalan, tetapi tetap menjunjung tinggi etika, nilai-nilai Pancasila, dan semangat persatuan. Nah, dengan cara itulah kita dapat menjadi warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, pendidikan bukan hanya tentang seberapa banyak ilmu yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana ilmu tersebut mampu memberikan karakter, penumpukan kepedulian, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, karena pada akhirnya sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu memberikan manfaat bagi sesamanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Nadia, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.